Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang koloid. Untuk pengertian koloid, yaitu suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, namun lebih kecil dari suspensi, yaitu campuran kasar. Koloid terdiri dari dua bentuk, yakni fase terdispersi, zat yang didispersikan, dan medium pendispersi, medium yang digunakan untuk mendispersikan. Koloid merupakan campuran dari zat heterogen atau dua fase di antara dua zat atau bahkan lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi atau yang dipecahkan akan tersebar secara merata di dalam zat lain. Adapun ukuran dari partikel koloid yang biasanya berukuran antara 1 sampai dengan 100 mm. Ukuran yang dimaksud bisa berupa diameter, panjang, lebar, dan tebal dari suatu partikel. Jenis-jenis koloid: yang pertama, sol terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan, yaitu contohnya sol emas, tinta, cat. Untuk yang kedua yaitu sol padat, terbentuk dari fase terdispersi yang berupa padatan dan fase pendispersinya juga padatan. Yaitu contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Yang ketiga yaitu aerosol padat, terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya asap dan debu. Yang selanjutnya emulsi, terbentuk oleh fase terdispersinya berupa cairan dan fase pendispersinya cairan juga. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Yang kelima yaitu emulsi padat, terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan, yaitu contohnya mutiara, keju, dan jeli. Untuk aerosol cair, terbentuk oleh fase terdispersinya berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya yaitu kabut, awan, dan hairspray. Yang selanjutnya itu buih, terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya buih sabun dan nim kocok. Yang terakhir yaitu buih padat, terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan, yaitu contohnya karet, busa, dan batu apung. Ini salah satu contoh tabelnya ya, yang fase terdispersi, fase pendispersi, jenis koloid, sama contohnya. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Terdiri dari efek tidal, yaitu ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan, namun ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek tidal. Efek tidal dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya tampak, yaitu 400 sampai 750 nanometer. Selanjutnya itu gerak Brown. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi.
Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Gerak Brown adalah gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Ini ada contohnya, gambar contohnya di pinggirnya. Kemudian gerak Brown terjadi akibat adanya tumbukan partikel-partikel dispersi terhadap partikel terdispersi sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Dan gerak Brown mengakibatkan partikel-partikel koloid relatif stabil meskipun ukurannya relatif besar. Sebab adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus, pengaruh dari gaya gravitasi menjadi kurang berarti. Muatan koloid yaitu adsorpsi. Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Partikel koloid dapat mengabsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya, sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. Untuk jenis muatannya bergantung pada muatan ion-ion yang diserap. Sebagai contoh yaitu Sol FeOH3. Dalam air bermuatan positif karena mengabsorpsi ion-ion positif, sedangkan Sol AS2 S3 bermuatan negatif karena mengabsorpsi ion-ion negatif. Elektroforesis yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektrod dengan muatan berlawanan. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektron negatif, sedangkan koloid bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektron positif. Oleh karena itu, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid dan juga untuk memisahkan partikel-partikel koloid berdasarkan ukuran partikel dan muatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya dari muatan koloid yaitu koagulasi. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan partikel ini disebut koagulasi. Setelah gumpalan-gumpalan ini menjadi cukup besar, gumpalan ini akhirnya akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Koagulasi dapat dicegah dengan koloid pelindung, yakni suatu koloid yang berfungsi menstabilkan partikel koloid yang terdispersi dengan membungkus partikel tersebut sehingga tidak dapat saling bergabung membentuk gumpalan. Koagulasi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama mekanik, yaitu dengan pengadukan, pemanasan atau pendinginan. Menggunakan prinsip elektroforesis, di mana partikel-partikel koloid bermuatan negatif akan digumpalkan di elektropositif dan partikel-partikel koloid bermuatan positif akan digumpalkan di elektronegatif jika dialirkan arus listrik cukup lama. Yang ketiga dengan menambah elektrolit, di mana ion positif dari elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan negatif dan ion negatif dari elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan positif sehingga partikel-partikel koloid dikelilingi oleh lapisan kedua yang memiliki muatan berlawanan dengan lapisan pertama. Apabila jarak antara kedua lapisan tersebut cukup dekat,
Muatan partikel koloid akan menjadi netral sehingga terjadilah koagulasi. Semakin besar muatan ion dari elektrolit, proses koagulasi semakin cepat dan efektif. Yang keempat, dengan menambahkan koloid lain dengan muatan berlawanan, di mana kedua sistem koloid dengan muatan berlawanan akan saling tarik-menarik dan saling mengabsorpsi sehingga terjadi koagulasi. Selanjutnya, pembuatan koloid. Yang pertama, dengan cara kondensasi. Pada cara ini, partikel-partikel kecil bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar yang disebut dengan partikel koloid, yang dapat dilakukan melalui reaksi redoks. Contohnya pembuatan sol belerang. 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S tambah 2H2O. Yang kedua, dengan cara hidrolisis. Contohnya, pembuatan sol FeOH3 dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Dengan reaksi FeCl3 ditambah 3H2O menghasilkan FeOH3 tambah 3HCl. Dengan cara dekomposisi rangkap, contoh pembuatan sol AgCl. AgNO3 tambah HCl menghasilkan AgCl ditambah HNO3. Dengan penggantian pelarut, contohnya bila larutan jernih kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Yang kedua, pembuatan koloid dengan cara dispersi. Pada cara ini, partikel-partikel besar dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang dapat dilakukan melalui cara mekanik. Pada cara ini, butiran-butiran kasar digerus ataupun digiling dengan penggilingan koloid hingga tingkat kehalusan tertentu, lalu diaduk dalam medium pendispersi. Contohnya, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Yang kedua, cara peptisasi. Pada cara ini, partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Contohnya endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3, endapan NiS oleh H2S, dan agar-agar dipiptesi oleh air. Cara busur Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Nu, dan Pt. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrod yang dicelupkan dalam medium pendispersi, lalu kedua ujung elektroda diberi loncatan listrik. Yang terakhir, fungsi koloid. Dapat menjernihkan air, sebagai bahan pembuatan obat not, penyerap racun, pelarut dalam produk kosmetik, penyerap zat warna pada kain, membentuk emulsi antara kotoran minyak dengan air, sehingga sabun dan deterjen mampu membersihkan kotoran, terutama kotoran dari minyak, memutihkan gula tebu, dan untuk menggumpalkan darah. Demikian presentasi dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Bertanya teh, Iya, mangga teh. bagaimana cara menunjukkan muatan partikel koloid tersebut? Jawabannya ditampung dulu ya. Maaf, pertanyaannya ditampung dulu. Barangkali ada pertanyaan lain.
Silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kan dalam koloid dia buat ada yang namanya koagulasi. Bagaimana terjadi koagulasi tersebut? Untuk koagulasi, kok penggumpalan partikel koagulasi dapat terjadi karena berbagai hal. Misalnya pada penambahan elektrolit akan menetralkan muatan koloid sehingga faktor yang menstabilkannya hilang. Yang pada muatan partikel koloid juga dapat ditujukan dengan elektropolisis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Yang selanjutnya, koloid yang medium dispersinya berupa cairan dibedakan atas koloid liofil dan koloid liophob. Koloid liofil mempunyai interaksi yang kuat dengan mediumnya. Sebaliknya pada koloid liophob interaksinya tersebut tidak ada. Koloid juga dapat dibuat dengan cara dispersi atau kondensasi. Pada cara dispersi, bahan kasar dihaluskan, kemudian didispersikan ke dalam medium dispersinya. Pada cara kondensasi, koloid dibuat dari larutan di mana atom atau molekul mengalami agregasi atau pengelompokan sehingga menjadi artikel koloid. Koloid dapat mengabsorpsi ion atau zat lain pada permukaannya, dan oleh karena luas permukaannya yang relatif besar, maka koloid mempunyai daya absorpsi yang lebih besar. Apabila diamati dengan mikroskop ultra, ternyata partikel koloid senantiasa bergerak dengan gerak patah-patah yang disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown terjadi karena tumbukan tak simetris antara molekul medium dengan partikel koloid. Mungkin jawaban dari dua pertanyaan dicukupkan. Apabila kurang puas, boleh disanggah lagi. Cukup, Pak. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja presentasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.